adalah seekor rusa kutub yang memiliki hidung berwarna biru. Pada suatu saat, dia tidak sengaja memakan buah setan Hito-Hitonomi yang membuat dia bisa berbicara dan berpikir seperti manusia. Oleh karena itu, dia semakin dijauhi oleh keluarganya. Akan tetapi, ketika dia ingin bergabung dengan manusia, dia juga dijauhi karena dianggap monster dan bahkan ditembaki oleh penduduk setempat. Saat terluka, Chopper kemudian diselamatkan nih oleh Dr. Hiluluk dan kemudian hidup bersama Dr. Hiluluk. Setelah 1 tahun tinggal bersama Dr. Hiluluk meledakkan diri akibat dari penyakitnya dan penduduk yang mulai tidak menyukainya. Setelah itu, Chopper tinggal nih bersama Dr. Kureha. Selanjutnya, Chopper menghabiskan waktu bersama Dr. Kureha, belajar menjadi dokter dan juga melakukan beberapa penelitian. Salah satunya adalah Rumble Ball, yang dapat membuat Chopper dapat berubah bentuk. Suatu ketika, Nami menderita sakit yang membuat Luffy berusaha kuat untuk mencari dokter, dan akhirnya bertemu dengan Dr. Kureha dan Chopper. Akhirnya Chopper bergabung nih dengan kelompok topi jerami sebagai dokter kapal. Chopper selalu bertambah kuat dengan bantuan penelitiannya. Di awal perjalanan dengan bantuan Rumble Ball yang dapat membantu dia berubah bentuk menjadi Heavy Point, bentuk manusianya, dan Walk Point dengan bentuk rusa kutub. Kemudian dikembangkan lagi menjadi Guard Point, bentuk berbulu untuk melindungi tubuhnya. Jumping Point, bentuk kaki panjang untuk melompat. Arm Point, bentuk otot lengan besar. Horn Point, bentuk tanduk besarnya. Brain Point yang digunakan untuk melihat kelemahan musuh. Kung Fu Point, bentuk bertarungnya. Dan terakhir Monster Point yang membuat dia menjadi monster besar. Chopper juga telah mengalahkan banyak lawan kuat dan bahkan terakhir sempat berhadapan dengan salah satu komandan kelompok bajak laut binatang buas Queen. Akan tetapi, pemerintah dunia selalu salah menyangka kalau Chopper adalah seekor binatang peliharaan, sehingga bounty-nya sangat kecil, mulai dari 50 berry, kemudian 100 berry, dan sekarang 1000 berry. Chopper adalah kru termuda dengan umur 15 tahun, dan terkenal sebagai penyuka permen kapas. Franky memiliki nama asli yaitu Cathy Flame yang berasal dari kota air Water 7. Franky juga lebih dikenal sebagai ketua kelompok pembongkar kapal bernama Keluarga Franky. Franky kecil dikabarkan dibuang oleh orang tuanya dan kemudian dipungut oleh pembuat kapal legendaris bernama Tom dan menjadikan Franky sebagai muridnya. Nah, yang memberi dia panggilan Franky adalah murid Tom yang lain yang bernama Iceberg ketika merasa Franky adalah anak yang aneh. Franky dan Iceberg tumbuh menjadi anak yang jago membuat kapal. Akan tetapi Franky selalu membuat kapal perang dibanding kapal jenis lain. Pada saat Franky berumur 12 tahun, Tom menjadi terdakwa karena telah membuatkan Raja Bajak Laut Goldie Roger sebuah kapal. Pemerintah dunia kemudian menawarkan pembebasan dengan ganti meminta Tom membuatkan kereta api laut. Kereta api laut tersebut akhirnya sukses dan diberi nama Puffing Tom. Akan tetapi Tom selalu difitnah untuk mendapatkan rancangan senjata kuno Pluton yang dimiliki Tom. Puncaknya saat di persidangan, anggota CP5 menembak kapal angkatan laut menggunakan kapal perang buatan Franky. Akhirnya Tom disalahkan dan dijatuhi hukuman mati. Saat itu Franky yang marah memukul wajah pemimpin CP5 bernama Spandam dengan keras hingga wajahnya hancur. Franky juga menghadang Puffing Tom yang membawa Tom ke Ennis Lobby dan badan Franky pun hancur. Franky yang saat itu telah dikira mati memperbaiki tubuhnya dan menjadi manusia cyborg. Kemudian saat dia kembali ke Water 7, Iceberg telah menjadi wali kota dan memimpin perusahaan pembuat kapal Galley LA. Franky diminta membawa rancangan Pluton dan pergi dari Water 7, tetapi dia tidak mau. Akhirnya Franky membuat perusahaan kapalnya sendiri dengan nama Keluarga Franky.
dan merekrut orang-orang yang tidak lolos masuk Galley LA. Mereka ingin mengumpulkan uang sebanyak 200 juta untuk membuat kapal impian Franky. Kemudian akhirnya Luffy berkunjung nih ke Water Seven untuk mencari orang yang dapat memperbaiki Going Merry dan bertemulah dengan Franky. Luffy kemudian memberikan uang 200 juta kepada Franky untuk dibuatkan sebuah kapal. Akan tetapi Angkatan Laut datang dan menangkap Franky yang memiliki rancangan Pluton dan juga menangkap Nico Robin dan membawa mereka ke Enies Lobby. Kemudian pertarungan di Enies Lobby pun terjadi dan mereka pun menang. Rancangan Pluton pun akhirnya dibakar oleh Franky setelah sebelumnya dihafal dengan baik oleh Franky. Nah, setelah peristiwa Enies Lobby, akhirnya Franky membuatkan kapal nih untuk kelompok bajak laut topi jerami. Kapal yang diberi nama Thousand Sanigo. Dan Franky pun bergabung menjadi tukang kapal di kelompok bajak laut topi jerami. Nah, setelah peristiwa di Enies Lobby ini, semua anggota bajak laut topi jerami langsung mendapatkan nilai buronan dari pemerintah dunia. Dan Franky juga langsung mendapatkan nilai 44 juta berry. Kemudian naik setelah mengalahkan Senor Pink dari kelompok Doflamingo dan mendapatkan harga buronan senilai 94 juta berry. Dan terakhir di Arc Wano, Franky mengalahkan Sasaki dan mendapatkan harga buronan sebesar 394 juta berry. Selama masa time skip, Franky mengembara di pulau peninggalan Vegapunk dan membuat beberapa robot untuk upgrade baru kapal Thousand Sanigo. Robot yang dibuat adalah Black Rhino, Brasio Tank, dan kemudian disatukan menjadi Franky Shogun. Franky saat ini menjadi salah satu kru tertua dengan umur 36 tahun, dengan tinggi 222 cm. Karakter Franky terinspirasi dari film Ace Ventura dan berpenampilan seperti Jim Carrey. Usopp lahir dan besar di Desa Sirup, yang mana dia adalah seorang anak dari kru bajak laut rambut merah yaitu Yasop. Usopp sendiri dalam bahasa Jepang berarti pembohong, dan sama dengan namanya, dia sangat sering berbohong dan merupakan seorang pengecut. Usopp juga sering berbohong dan menghayal di desanya kalau dia adalah orang yang kuat dan memiliki pasukan yang sangat banyak. Di Desa Sirup, Usopp berteman baik dengan anak bangsawan bernama Kaya. Kaya selalu diberi dongeng bohong oleh Usopp yang membuat mereka berteman akrab. Saat Luffy datang ke Desa Sirup, baru diketahui asisten keluarga Kaya merupakan seorang bajak laut bernama Kapten Kuro. Setelah Luffy mengalahkan Kapten Kuro, Kaya memberikan hadiah sebuah kapal bernama Going Merry, yang menjadi kapal pertama bajak laut topi jerami, dan Usopp pun bergabung sebagai penembak jitu di kelompok topi jerami. Walaupun Usopp seorang penakut dan pengecut, di sepanjang perjalanan Usopp dapat mengembangkan kemampuan penembak jitunya dan mengalahkan musuh. Usopp juga memiliki julukan lain seperti Sogeking dan God Usopp. Dengan kemampuannya yang terus berkembang, Usopp diberi harga buronan oleh Angkatan Laut, mulai dari saat dia membakar bendera pemerintahan dunia saat di Enies Lobby. Usopp diberi harga buronan 30 juta berry atas nama Sogeking. Kemudian setelah pertarungan di Dressrosa, Usopp sempat diberi harga buronan 500 juta berry oleh Doflamingo. Dan kemudian Angkatan Laut memberi harga buronan 200 juta berry kepada Usopp atas nama God Usopp. Dan terakhir setelah pertarungan di Wano, Usopp diberi harga buronan 500 juta berry. Usopp yang merupakan anak dari penembak jitu dari kelompok bajak laut rambut merah yang bernama Yasop juga sangat mengandalkan kemampuan menembak jitunya. Dari sejak di Desa Sirup, Usopp memiliki kemampuan menembak jitu menggunakan ketapel. Dan kemampuan menembak jitunya ini selalu dikembangkannya. Di awal perjalanan bajak lautnya bersama Luffy, Usopp merupakan orang yang pengecut dan lebih sering secara terpaksa melawan musuh karena telah disudutkan. Usopp juga menggunakan senjata-senjata yang nyeleneh, seperti palu besar dengan tulisan 1 ton yang sebenarnya hanya sebuah balon. Akan tetapi saat time skip, Usopp belajar banyak
dimulai dengan melatih fisiknya menjadi lebih kuat dan berotot. Kemudian mengembangkan senjatanya dengan menggunakan bibit-bibit tumbuhan yang dapat langsung tumbuh saat dia tembakkan menggunakan ketapel. Usopp saat ini berumur 19 tahun dan menguasai Haki Kenbunsoku yang diketahui saat dia melakukan tembakan super jauh kepada salah satu komandan bajak laut Don Quixote, yaitu Sugar. Usopp juga merupakan teknisi yang handal dengan membuat beberapa senjata yang salah satunya adalah tongkat yang digunakan oleh Nami. Pada awal cerita dan pertemuan antara Sanji dengan Luffy, kita hanya akan tahu kalau Sanji adalah seorang koki yang dididik sejak kecil di sebuah restoran kapal bernama Barati oleh seorang chef yang merupakan mantan bajak laut bernama Zeff. Setelah arc Whole Cake Island, kita baru memahami siapa Sanji sebenarnya. Sanji memiliki nama lengkap Vinsmoke Sanji, yang merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayah Sanji adalah seorang ilmuwan dan juga raja dari kerajaan bernama Germa Double Six, yang sangat terkenal di dunia bawah sebagai keluarga pembunuh bayaran. Ayah Sanji melakukan eksperimen kepada keempat anaknya, yang membuat anak-anaknya sangat kuat dan memiliki kemampuan super. Kakak pertama Sanji bernama Vinsmoke Reiju. Dia merupakan seorang wanita cantik yang memiliki kekuatan racun dan juga bisa menghisap racun. Kakak keduanya bernama Vinsmoke Ichiji. Dia merupakan pria yang mirip dengan Sanji, dengan kekuatan cahaya mirip seperti Admiral Kizaru. Kakak ketiga adalah Niji. Dia juga mirip dengan Sanji dengan kekuatan petir. Dan terakhir adiknya bernama Yonji dengan kekuatan pada tangannya yang sangat kuat dan dapat memanjang. Ditambah lagi semua saudara Sanji memiliki kekuatan kulitnya sekuat baja. Semua kekuatan tersebut membuat mereka tidak memiliki perasaan. Semua saudara laki-laki Sanji memiliki kemiripan dengan Sanji seperti alis keriting dan sama-sama mata keranjang dan lemah dengan perempuan. Keluarga Vinsmoke juga dapat memproduksi pasukan perang berupa manusia modifikasi yang dapat diproduksi dalam waktu hanya 3 tahun. Akan tetapi, eksperimen tersebut gagal diberikan kepada Sanji yang menyebabkan Sanji lemah dan selalu dibuli oleh saudara-saudaranya. Di masa kecil, hingga akhirnya dia kabur dari rumah dan bekerja di restoran sebagai chef. Di saat Sanji bekerja di restoran Barati, menjadi asisten kepala chef, dia juga belajar bertarung dengan Zeff dengan menggunakan kakinya. Pertemuan antara Sanji dan Luffy juga terjadi di restoran Barati, dan Luffy juga mengalahkan Don Krieg yang mencoba menghancurkan Barati. Dan kemudian akhirnya Sanji bergabung dengan Luffy, dengan mimpi menemukan Laut All Blue. Selama di perjalanan seperti yang lain, Sanji telah mengalahkan banyak lawan kuat dan mendapatkan harga buronan. Pertarungan yang membuat Sanji pertama kali mendapatkan harga buronan adalah melawan anggota CP9, Jabra, dengan mendapatkan harga buronan 77 juta beri, dan meningkat setelah peristiwa Dressrosa menjadi 177 juta beri. Dan pertama kali mendapatkan buronan Only Alive akibat dari pengaruh Vinsmoke Judge, ayah Sanji yang ingin menjodohkannya dengan anak Big Mom. Dan kemudian setelah Arc Whole Cake Island menjadi 330 juta beri dan kembali menjadi Dead or Alive. Terakhir setelah Arc Wano, setelah mengalahkan salah satu komandan Yonkou Kaido, yaitu Queen, Sanji mendapatkan kenaikan yang lumayan jauh menjadi 1 miliar 32 juta beri. Sanji menggunakan kakinya sebagai senjata utama bertarung karena tangannya hanya digunakan untuk memasak. Sanji juga tidak berani melawan wanita karena dia sangat melindungi wanita, siapapun itu. Dengan menggunakan kaki, Sanji mengembangkan gaya bertarungnya. Pertama, gaya bertarung kaki hitam dengan menggunakan nama-nama makanan di semua jurusnya. Mode kaki iblis atau Diable Jumble
yang membuat kakinya berapi. Saat masa time skip, Sanji belajar berjalan di udara. Dengan pertemuannya kembali dengan keluarga Vinsmoke, dia sempat menggunakan Red Suit yang dikembangkan oleh keluarga Vinsmoke yang membuatnya memiliki kulit baja, cepat pulih dan dapat menghilang. Akan tetapi akhirnya Red Suit tersebut dihancurkan karena tidak ingin menggunakan kekuatan dari keluarga Vinsmoke. Pada saat pertarungannya dengan komandan bajak laut Kaido, Queen, Sanji mengembangkan sendiri gaya bertarung yang membuat dia seakan menghilang. Saat ini Sanji berumur 21 tahun dengan tanggal lahir 2 Maret. Di dalam kelompok topi jerami, Sanji bertugas sebagai chef yang selalu menyediakan makanan terbaik kepada semua kru topi jerami. Sebenarnya, keluarga Nami yang asli belum diketahui. Nami bersama saudaranya Nojiko ditemukan hanyut dan diselamatkan oleh seorang angkatan laut perempuan bernama Belmere. Setelah menemukan Nami dan Nojiko, Belmere memilih pensiun dari angkatan laut dan fokus untuk merawat Nami dan Nojiko. Mereka pun hidup di desa Kokoyashi dan menjadi petani jeruk. Pada masa remajanya, Nami tumbuh menjadi seorang pencuri dan pencopet yang sangat jago. Hal itu ia lakukan untuk menebus desanya kepada Arlong yang menjanjikan jika dia berhasil mengumpulkan uang 100 juta, Arlong akan pergi dari desa itu. Nami pun sempat bergabung dengan Arlong sebagai pembuat peta. Pada akhirnya, Luffy berkunjung ke desa Kokoyashi dan mengalahkan Arlong. Nami pun akhirnya bergabung dengan kelompok bajak laut topi jerami setelah sempat berkhianat. Di kelompok bajak laut topi jerami, Nami mengembangkan kemampuannya sebagai navigator dan juga bermimpi untuk menggambar peta dunia dengan lengkap. Nami juga dibuatkan suatu alat yang dapat memanipulasi cuaca yang dikembangkan oleh Usopp dan menjadi senjata utama Nami dalam bertarung. Seperti halnya dengan kru lain, Nami juga diberi nilai buronan oleh pemerintahan dunia, dimulai dengan 16 juta berry setelah peristiwa Enies Lobby, yang mana Nami saat itu mengalahkan Khalifah dari CP9, dan kemudian naik menjadi 66 juta berry setelah peristiwa Dressrosa, dan terakhir setelah Arc Wano, Nami mengalahkan Ulti, salah satu komandan Kaido, dan kemudian mendapatkan nilai buronan senilai 360 juta berry. Nami selalu mendapatkan poster buronan dengan foto bak model, karena Nami selalu mau jika diminta berpose oleh wartawan pemerintahan dunia. Nami juga merupakan kru paling stylish, dengan pakaian yang selalu berbeda di setiap arc-nya. Saat ini, Nami mengandalkan kemampuan yang dia dapatkan saat time skip, yaitu bola-bola cuaca, dan modifikasi baru dari tongkatnya. Pada awalnya, Nami hanya menggunakan tongkat kayu biasa. Nah, sejak bergabung dengan kru topi jerami, Usopp menciptakan tongkat yang diberi nama Klimatak. Alat ini dapat digunakan Nami untuk membuat awan dengan memanipulasi panas dan dingin. Selanjutnya, Klimatak kembali di-upgrade oleh Usopp menjadi Perfect Klimatak, yang dapat membuat awan hitam besar dan petir dengan nama jurus Thunderbolt Tempo. Perfect Klimatak ini juga yang di-upgrade sendiri oleh Nami dengan menggunakan bola-bola cuaca yang ia dapatkan selama masa time skip. Terakhir adalah Sorcery Klimatak, yang mana salah satu homies andalan Big Mom yang bernama Zeus yang diambil oleh Nami dan dimasukkannya ke dalam Klimatak. Zeus memakan bola-bola petir yang ada di dalam Perfect Klimatak dan dikeluarkan sekaligus menjadi petir besar bernama Raite. Saat ini Nami berumur 20 tahun dan memiliki tinggi 170 cm. Nico Robin lahir dan besar di sebuah desa yang berisi ilmuwan bernama Ohara. Ibu Nico Robin bernama Nico Olivia.
Nico Olivia pergi saat Robin masih kecil untuk melanjutkan penelitian yang telah dimulai oleh ayahnya Robin, sehingga Robin tidak terlalu mengingat wajah ibunya. Kemudian Robin tinggal bersama bibinya. Di desa O'Hara terdapat perpustakaan tertua di dunia yang dipimpin oleh Profesor Clover. Profesor Clover sangat baik kepada Robin kecil, sehingga Robin telah rajin membaca buku di perpustakaan sejak umurnya 2 tahun. Dan bahkan Robin mendapatkan gelar PhD-nya pada usia 8 tahun. Robin juga menguasai tulisan kuno poneglyph, yang nantinya jadi satu-satunya orang yang dapat membaca poneglyph. Salah satu penelitian yang dikerjakan para Profesor O'Hara adalah misteri abad yang hilang, yang sangat dilarang oleh pemerintah dunia. Salah satu teman Robin lainnya saat kecil adalah jaguar di Saul, yang dibantunya saat terdampar di desa O'Hara. Suatu saat, akhirnya pemerintah dunia menyerang desa O'Hara karena pemerintah dunia takut jika akhirnya misteri abad yang hilang terpecahkan oleh peneliti dari O'Hara. Salah satu admiral yang ikut dalam penyerangan tersebut adalah Aokiji. Pada penyerangan itu, semua penduduk O'Hara dibantai. Salah satunya yang dapat lolos hanya Nico Robin, yang diselamatkan oleh Saul, yang akhirnya juga mati dikalahkan oleh Kuzan. Sejak saat itu, dari umur 8 tahun, Robin telah diberi harga buronan yang sangat tinggi untuk seorang anak kecil, yaitu 79 juta beri. Pemerintah memberikan alasan kalau Robin telah meledakkan 8 buah kapal angkatan laut. Sejak selamat dari peristiwa penyerangan di desa O'Hara, hidup Robin terkatung-katung nih dari satu kelompok kriminal ke kelompok kriminal lainnya. Hingga pada akhirnya, Robin bergabung dengan Baroque Works sebagai Miss All Sunday, yang menjadi orang terkuat kedua setelah Sir Crocodile, seorang Shichibukai yang sedang berusaha menguasai Arabasta. Pertemuan Luffy dengan Robin saat Luffy membantu Vivi yang merupakan seorang putri dari Raja Arabasta untuk mengalahkan Baroque Works. Setelah Luffy mengalahkan Crocodile, Robin pun bergabung dengan kelompok bajak laut topi jerami. Akan tetapi, setelah peristiwa di Arabasta, Robin kemudian diculik nih oleh Angkatan Laut dan terjadilah episode kedua untuk merekrut Robin dengan mengacak-acak markas Angkatan Laut, Enies Lobby dan mengalahkan CP9. Setelah peristiwa Enies Lobby, harga buronan Nico Robin naik sedikit menjadi 80 juta beri. Dan semenjak bergabung dengan kelompok bajak laut topi jerami, harga buronan Nico Robin meningkat beberapa kali. Setelah arc Dressrosa, harga buronan Robin naik menjadi 130 juta beri. Setelah arc Wano, harga buronan Robin meningkat jauh menjadi 930 juta beri. Robin adalah seorang perempuan dewasa, berumur 30 tahun, dan sama seperti Nami, Robin juga suka fashion dengan sering berganti pakaian. Nico Robin saat kecil memakan buah Hana-Hana Nomi yang membuat dia bisa menumbuhkan anggota tubuhnya dimanapun. Robin menggunakan kekuatan Hana-Hana Nomi dengan menumbuhkan bagian tubuhnya, biasanya tangan atau kaki sampai dengan 1000 buah di berbagai tempat. Robin menggunakan kemampuannya bukan hanya untuk menyerang, bisa juga untuk membuat jaring, tangga, dan bahkan sayap. Setelah time skip, Robin berhasil nih menggandakan tubuhnya dan dengan kekuatan tertinggi membuat versi raksasa dari dirinya dan juga dilapisi Busosoku no Haki. Di dalam kelompok topi jerami, Robin juga berperan sebagai arkeolog dan mengumpulkan rod poneglyph untuk menemukan jalan ke Lafta. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Dan jika ada saran atau ide untuk video selanjutnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan tombol lonceng channel Lancak Koha agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Cukup sekian, thank you and see you on the next video. Bye-bye!